Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom semua yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara online dan semuanya. Puji Tuhan. Siapa percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita? Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya sore ini kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Saya juga percaya kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat. Baru kita akan lakukan hal-hal yang tepat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, perkenalkan, ini pertama kali saya ke tempat ini. Nama saya Yeri Pati Nasarani. Saya melayani di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh di Gading Serpong. Saya memimpin satu yayasan yang bernama Yayasan Ayah Hadir Indonesia. Yayasan yang ya sebenarnya yayasan ini baru, tapi saya sudah lakukan ini kurang lebih 20 tahun. Mendampingi anak-anak bangsa yang punya masalah dengan penyalahgunaan narkotika, HIV, sex trafficking, prostitusi online, judi online, game online. Yang mau tidak mau, suka tidak suka akan dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Percaya nggak percaya, kita hadir bukan karena di Jakarta ini kekurangan gereja gitu. Kita hadir karena kita tahu ada permasalahan serius yang akan terselesaikan lewat iman dan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, dan saya percaya bahwasanya ada hal-hal tertentu yang akan selesai harusnya di dalam anugerah Tuhan. Waktu kita mulai bergerak dan melakukan hal-hal yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin Yesus juga hadir untuk menolong kita supaya kita tahu mana yang esensi, mana yang aksesoris. Saudara, kita gak akan pernah bisa lakukan banyak hal kalau kita tuh memiliki banyak distract dalam hidup ini. Saya harus akui saudara, hari-hari ini begitu banyak pelayanan terjebak dalam aksesoris sehingga tidak lagi menghidupi esensi-esensi kehidupan. Dan akhirnya tidak bisa maksimal melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, kalau kita nonton tinju, maka setiap ronde pasti ada seorang wanita yang berjalan keliling ring membawa papan bertuliskan angka ronde, betul? Ya, kalau kita penikmat tinju biasanya sesama bapak-bapak. Rata-rata setelah wanita itu muter sekali, saya tuh sering tanya sama bapak-bapak sebelah saya, Pak, ronde berapa Pak? Iya, ronde berapa ya? Banyak bapak-bapak nggak inget rondenya. Why? Karena perempuannya lebih menarik dari angkanya. Entah ide siapa yang buat itu, kenapa angka harus ditambah dengan seorang perempuan berbaju seksi. Betul kan? Angka mah taruh aja angkanya, orang udah tahu oh ronde 3, ronde 4. Nah sekarang banyak informasi, seakan-akan orang tuh gak pede kasih informasi, kecuali ditambah bumbu-bumbu atau aksesoris-aksesoris, sehingga orang gak lagi paham tentang esensinya. Yang orang paham adalah aksesorisnya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa ikut aksesoris padahal yang harusnya kita ikuti adalah esensinya. Nah, Yesus hadir menolong setiap kita supaya dalam hidup ini kita ikut Yesus, kita tidak mengejar semua bentuk aksesoris spiritual, tapi kita mulai mengarahkan hidup kita menuju esensi-esensi kehidupan ini. Lalu jangankan waktu kita hidup, waktu kita pulang ke rumah Bapa ada jejak-jejak, bukan jejak digital ya, jejak-jejak spiritual yang bisa diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya. Amin. Ya, itu sebabnya semua kita harusnya memiliki gairah untuk kembali pada esensi dan berani melepaskan semua aksesoris. Saudara, kalau kita lihat ya, aksesoris itu banyak sekali. Contoh lah orang jualan, ya mungkin yang lagi banyak di sebelah kita. Sekarang kalau orang jual nasi goreng telur, mungkin tidak laku, padahal enak. Lalu apa yang orang lakukan? Nasinya dibuat berbentuk beruang. Telurnya dibuat selimut, laku. Padahal itu nasi goreng telur. Nah jadi sekarang anak-anak Tuhan dipaksa untuk suka sama aksesoris. Untuk suka sama gimmick gitu loh. Makanya kadang kalau kita tidak memiliki instrumen-instrumen tertentu dalam ministry, orang tuh suka nggak pede gitu. Oh kita belum seperti yang lain, kita belum seperti yang lain gitu. Saudara pernah dengar nggak orang ngomong gini? Seberapapun kita berada, Bapak Ibu, saya percaya ada jutaan malaikat di sini gitu kan.
Loh, orang sekarang berpikir dikit itu dosa, aneh nggak? Dari mana coba? Seakan-akan banyak itu adalah sebuah blessing yang besar, dikit itu masalah. Ya, jadi akhirnya kita terjebak dalam hal-hal yang sifatnya relatif lah begitu. Yang banyak orang khawatirkan adalah banyaknya bangku kosong, betul gak saudara? Padahal harusnya kita mengkhawatirkan apa? Orang yang selalu duduk manis terus-menerus gak pernah lakukan sesuatu di luar sana. Gitu. Nah makanya kita kadang-kadang bisa tergeser dalam hal-hal esensi sehingga kita tidak lagi menikmati blessing yang sesungguhnya saudara. Sedangkan blessing yang sesungguhnya akan membuat kita dewasa dan bertumbuh dan maksimal dalam kehidupan ini. Saudara bayangkan, saya pernah mengembalakan satu gereja di kota Depok dan saya melakukan sebuah kesalahan fatal yang konsekuensinya masih saya bayar sampai hari ini. Kesalahannya apa saudara? Ini saya bersaksi. Seperti gembala pada umumnya, saya memulai sebuah gereja lokal di satu ruko dan tugas saya adalah memastikan orang-orang itu tidak pindah. Ya itulah relatif ya, gembala kan gitu ya. Hadir enggak? Hadir, mana nih yang lain nih? Coba cek gitu, itu aja. Lalu apa yang saya buat? Saya pastikan teatrikal di depan ini bagus saudara. Pemain musiknya harus oke, alat musiknya harus oke, alat-alat tidak ada yang salah. Saya pastikan dari WC wangi, kalau bisa orang udah ngalamin Tuhan dari tempat parkir, AC dingin, kursi empuk, dan semua excellent service dalam ministry itu berjalan dengan baik. Dan menurut saya waktu itu semakin excellent, semakin orang akan tertanam dan tidak kemana-mana saudara. Dan puji Tuhan, orang gak kemana-mana. Happy saya sebagai gembala. Tiap minggu hampir tetap sama orang datang. Sampai satu kali, bukalah satu gereja baru. Persis di sebelah gereja kami. Kan sekarang suka gitu ya, sebelahan. Ya. Jadi saking sebelahnya saya bisa dengar lagu apa kok itu. Bahkan khotbahnya juga saya bisa dengar. Nah, sebagai yang merasa dalam tanda kutip senior duluan, cek gereja sebelah. Ya kan? Silaturahmi lah saya sebelah. Ajak beberapa orang, saya ke sebelah. Saudara tahu betapa kagetnya saya. Kenapa? AC-nya lebih dingin. Kursinya lebih empuk. Alat musiknya lebih lengkap. Pemain musiknya lebih jago. Lagu-lagunya lebih up to date. WL singernya lebih ganteng-ganteng, lebih cantik-cantik, lebih luar biasa saudara. Dan ruangan ibadahnya jauh lebih baik. Dapat makan pagi, makan siang, makan malam, bisa diantar jemput. Ada promo A, promo B. Saudara one stop service, saudara datang, saudara dapat lebih banyak dari punya saya. Pertanyaan saya, pindah gak Bapak Ibu? Pindah gak? Waktu itu pindah. Nah waktu pindah saya marah. Jemaat tidak setia. Sama yang kelihatan gak bisa setia. Omong kosong sama yang gak kelihatan. Wah saya intimidasi mereka. Tapi saya akui sore hari ini. Saudara tahu kesalahan ada di siapa? Di saya. Why? Saya mendidik jemaat jadi penikmat. Saya yang mendidik jemaat. Hadirilah, banjirilah. Itu sebabnya ketika ada yang lebih nikmat. Ya terang dia mencari yang lebih nikmat. Jadi kalau orang datang begini, saya lebih susah dapat kerja kalau berjemaat di sini. Kalau ada yang lebih gampang dapat kerja, ya pindah. Makanya sekarang kan rata-rata ke situ. Kalau persembahan kasih di sana lebih besar, ngapain di sini? Di sana lebih hingar-bingar, ngapain di sini? Akhirnya orang berjalan bersama Tuhan dengan kacamata untung rugi, betul gak? Saudara mau lihat fenomena nyatanya, pergilah ke Kelapa Gading tempat tinggal saya saudara. 300 gereja, tinggal pilih mau yang mana. Semua ada di situ saudara. Nah makanya harusnya kita punya gairah untuk tidak lagi menempatkan diri sebagai penikmat tapi penuai. Betul gak saudara? Betul gak? Ya saudara, iya dong, kita kan penuai bukan penikmat. Makanya bahasa-bahasa itu terkadang mengidentifikasi status kita dan identitas. Gitu. Saya gak pernah, karena saya gini saudara. Saya dalam 2 tahun terakhir banyak berinteraksi dengan teman-teman lintas agama. Saya gak pernah pergi ke Bali misalnya, lalu melihat saudara-saudara Hindu beribadah di pura, lalu bilang gini, gak ngangkat nih atmosfernya, gak nendang nih gue pindah pura, pernah gak? Gak pernah. Itu hanya ada di interaksi kita. Why? Karena kita penikmat. Saudara bayangkan kalau saya puji saudara, lalu saya tanya, kok gak puji balik? Aneh gak? Aneh.
Sama kayak kita muji Tuhan, kalau kok kita konsumtif gitu loh. Kita datang dengan kacamata untung rugi. Nah makanya kita akan capek ikut Tuhan karena kita terdistract dengan aksesoris-aksesoris. Betul gak saudara? Saudara bayangkan perasaan Tuhan gitu loh. Kalau kita nyembah, lo kok gak ngangkat loh, Tuhan kan yang bingung. Jadi gimana dong nih, konsep ngangkat gak ngangkat, nendang gak nendang tuh kan dari tahun 2000 sampai hari ini. Ini yang ngangkat, ini yang enggak, well ini ngangkat, well ini enggak, begitu saudara. Nah makanya Yesus mengembalikan semua kepada esensinya. Supaya kita dapat menjalaninya dengan baik. Yang setuju katakan amin. Baik, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan, Kejadian 2, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ada hal menarik yang akan kita pelajari sama-sama, Kejadian 2, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Boleh Bapak Ibu baca sama-sama ayat yang kedua terlebih dahulu pada hitungan ketiga. Semua siap? 2, 3. Baik, Bapak Ibu, kita ada hari ini adalah bagian dari pekerjaan Tuhan, betul gak? Saya gak tahu Bapak Ibu udah dari jam berapa di tempat ini udah ibadah terakhir. Ya, yang tugas, yang duduk, yang semuanya. Tapi buat apa kita di sini? Karena kita melakukan pekerjaan Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Dan menurut saya sebuah kehormatan kalau kita masih bisa ada dalam pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Jadi boleh dong tepuk tangan dulu buat semuanya ya. Ya. Karena kan kadang-kadang kan kita suka gini misalnya, mari yang baru pertama kali datang ya, tapi hari ini saya mau menyambut yang sudah sering datang, yang bangun pagi, yang mempersiapkan semuanya dengan luar biasa, yang sudah berkeluarga, yang jalan jauh dan berkorban banyak untuk sebuah pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara adalah orang-orang luar biasa dalam Tuhan. Amin. Ya, cuma gini saudara, ada satu hal yang sangat penting di dalam pekerjaan Tuhan yang mungkin kalau saya sebut ini, kata ini tidak populer di dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu? Berhenti. Berhenti. Salah satu hal penting dalam pekerjaan Tuhan adalah berhenti. Aneh ya? Ya, karena dari dulu saya sering mendengar bahwasanya kalau Tuhan yang membuka, siapa yang bisa menutup? Kalau Tuhan sudah memulai, siapa yang bisa menghentikan? Ada, ya Tuhan sendiri. Cuma kita mesti besar hati. Dari awal pekerjaan Tuhan, di hari ketujuh itu dia berhenti. Dia berhenti bukan karena dia lelah, karena penolong Israel tidak pernah terlelap. Amin. Dia berhenti karena ada hal krusial yang harus dia pastikan orang-orang yang ikut firman paham dan mengikuti, saudara. Jadi makanya saya kasih tema pada sore hari ini. Kadang kita butuh berhenti supaya lebih cepat sampai. Itu cuma ada dalam Tuhan. Nah, jadi kita jangan taruh dulu kata berhenti ini di konotasi negatif. Kita sama-sama belajar. Amin Bapak Ibu. Masa iya ikut pekerjaan Tuhan berhenti? Yang benar aja Pak. Malu sama martir-martir gitu kan biasanya. Malu sama martir-martir zaman dulu. Tapi Alkitab berkata dengan jelas ketika hari ketujuh dia telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu. Lalu ayat 3 kita baca sama-sama. Sekali lagi, 2, 3. Baik, semua boleh lihat ke saya. Lalu diulangi di ayat ketiga, direpetisi. Dikatakan saudara, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya yang telah dibuatnya itu. Nah saya mau ajak kita lihat baik-baik ayat ketiga, karena menarik sekali di sini. Ia memberkati dan lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Saya mau tanya Bapak Ibu, lihat ayat ketiga. Apakah benar-benar Tuhan tidak melakukan apa-apa di hari ketujuh? Itu pertanyaan saya. Lihat baik-baik. Apakah benar-benar 100% dia tidak lakukan sesuatu di hari ketujuh? Jawabannya adalah
Tidak. Buktinya apa? Dia memberkati dan menguduskan. Betul Pak? Kalau Bapak buka Kamus Besar Bahasa Indonesia Pak, memberkati itu kata kerja. Itu pekerjaan. Jadi ada pekerjaan yang tersirat di saat pekerjaannya berhenti. Bagaimana kita bisa ngerti pekerjaan yang tersirat itu? Ya berhenti dulu, pastikan dulu hati dan pikiran kita siap sehingga kebenaran itu bisa mendarat di dalam kehidupan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Jadi ada poin penting di hari ketujuh itu. Apa Bapak Ibu? Memberkati. Artinya di hari ketujuh Tuhan sedang menyampaikan esensi kehidupan itu bukan mendapatkan, tapi melepaskan. Jadi kalau kita butuh iman hari ini, kita butuh iman bukan untuk mendapatkan aja. Masuklah kepada level yang lain, iman untuk melepaskan. Saudara, rata-rata orang membutuhkan iman untuk mendapatkan. Berkatilah keluargaku, anak cucuku, pelayananku, pekerjaanku. Oh Tuhan, singkirkan sainganku dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang lagi jualan di sebelah kiri kita, semua butuh iman supaya laku. Saya mau tanya, ada gak anak Tuhan yang lagi jualan, dia doain toko saingannya? Gak ada, gak ada. Yang dia doain adalah kalau bisa toko saya lebih laku dari toko sebelah. Artinya kita butuh Tuhan bukan hanya untuk mengambil. Kita juga butuh Tuhan untuk melepaskan sesuatu. Saudara, dunia tidak akan tertarik selama kita hanya menampilkan iman untuk mengambil. Maka saya bilang pada akhirnya anak Tuhan cenderung terlihat konsumtif. Betul gak? Makanya perjalanan iman diperkenalkan sebagai gimana saudara? Ya tadinya kamu gak punya apa-apa, sekarang kamu punya apa-apa gitu. Yesus mengubah 5 roti 2 ikan. 5.000 orang makan kenyang, sisa 12 bakul. Ini beda zaman dulu sama sekarang ya. Kalau zaman dulu tuh karena kekenyangan gak bisa makan lagi. Kalau sekarang belum habis orang udah bungkus. Itu bedanya. Itu bedanya. Zaman dulu sama zaman sekarang. Jadi saudara bisa bayangkan ya apa yang terjadi saat itu. Yesus makanan ada di depan mata. Wow, itu membahagiakan saudara. Sekarang saya tanya, semua yang di ruangan ini mungkin yang nonton juga secara online. Kalau Yesus subsidi uang makan kita 1 hari full, happy gak? Happy. Betul gak? Siapa yang gak happy? Saya kalau di sana mungkin saya bilang ya sebulan lah. Gak kerja, gak nabur, gak ngapa-ngapain, makan kenyang sisa 12 bakul, ada makaroni lagi, makanan rohani. Yesus dan murid-muridnya. Bahagia. Tapi cerita tidak berakhir di situ. Tidak lama kemudian roti hilang, ikan hilang. Lalu Yesus khotbah dalam Yohanes 6, aku roti hidup. Kamu yang kenyang roti, berhenti cari roti, jadilah roti untuk orang lain. Bubar di situ. Makanya hari ini saudara akan lebih mudah melihat orang Kristen yang mentalnya subsidi, betul gak? Saudara mau rame, siapin aja bus gratis, rame saya yakin. Undanglah artis tiap minggu, rame. Berikan makanan yang bergizi setiap hari, rame. Semakin kuat subsidi, semakin banyak kerumunan. Tapi Yesus tidak selalu ada di tempat yang bersubsidi dan berkerumun. Yang setuju katakan amin. Karena subsidi kalau dibiarkan terus menerus merusak. Makanya tidak berlangsung terus menerus. Setuju gak saudara? Apa yang terjadi ketika roti hilang dan ikan hilang? Yohanes 6 ayat 66. Sebagian besar orang bahkan murid pergi. Tidak lagi ikut Yesus. Itulah yang mau dirubah hari ini. Apa bedanya? 5.000 orang dan pada akhirnya 12 murid. 5.000 orang membutuhkan Yesus untuk mendapatkan. 12 murid membutuhkan Yesus untuk melepaskan. Itulah perbedaan esensinya. Saudara, saya bertobat tahun 2000.
Salah satu yang membuat saya tertarik datang ibadah adalah ruang kesaksian. Ayo jujur, saudara mau pergi ke doa-doa, ibadah-ibadah, makin sedikit ruang kesaksian, betul gak? Dulu sebelum khotbah ada ruang kesaksian. Well selalu bertanya, Shalom, adakah di ruangan ini yang mau bersaksi? Nah, kapan ruang kesaksian tuh mulai hampir punah? Ya karena itu, waktu WL mulai bertanya, ayo siapa yang mau bersaksi, semua mana nudukan kepala gitu kan. Lalu WL-nya emosi, masa seminggu gak ada yang diberkati? Kalau gak ada yang angkat tangan, saya tunjuk dari depan. Wah, ditunjuklah, majulah orang dari belakang ke depan sambil garu-garu kepala. Shalom saudara, Tuhan baik, apalagi ya, sampai tidak ada lagi ruang kesaksian. Kenapa? Ini perhatikan baik-baik. Karena kesaksian hanya menitik beratkan dari tidak ada menjadi ada. Bukan melepaskan sesuatu. Maka kalau saudara pergi kesaksian template umum. Dulu saya miskin. Puji Tuhan setelah kenal Yesus. Saya diberkati berlimpah-limpah. Kalau saya bisa mengalami, Bapak Ibu juga akan mengalami. Haleluya. Dulu saya sakit-sakitan. Sekarang sejak kenal Yesus. Badanku dulu tak begini, gitu kan. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Dulu saya pemain musik, atlet kampung. Tapi sekarang sejak kenal Yesus, saya diberkati berlimpah-limpah. Saudara bayangkan kalau kita balik ke original testimoni kesaksian, marilah kita kembali pada zaman rasul-rasul. Contoh, Paulus bersaksi. Dia akan bilang gini, Shalom, saya Paulus, dulu adalah Saulus. Saya murid kesayangan Gamaliel. Kemana saya pergi, protokol agama. Di mana saya pergi, mungkin karpet merah, buah yang terbaik, di mana-mana saya dihormati. Saya punya otoritas. Stefanus mati atau hidup dalam otoritas saya. Seorang bernama Saulus. Puji Tuhan Bapak Ibu, setelah kenal Yesus, haleluya Yesus baik. Karam kapal, dipatok ular, masuk penjara, dikejar-kejar mau dibunuh. Dan dia akan tutup testimoninya dengan gini. Saya akan mati martir Bapak Ibu. Kalau saya mengalami, Bapak Ibu juga akan mati martir. Tolak dalam nama Yesus. Kita sangat tidak terbiasa dalam kesaksian melepaskan sesuatu. Dari 1000 jadi 1. Kita sangat terbiasa dengan kesaksian dari 0 jadi 1000. Makanya kekuatannya gak akan mencapai titik maksimal. Karena iman yang dicoba disampaikan ketika hari ke-7 adalah blessing. Bukan ngambil. Bukan rebut. Bukan timbun. Tapi belajar bersama Tuhan melepaskan. Saya gak bisa bayangkan kalau Petrus dikasih kesaksian. Maka kan dia kan tutup kesaksiannya dengan gini. Saya akan disalib terbalik Bapak Ibu dan kepala terpenggal. Kalau saya mengalaminya, saya berdoa dalam nama Yesus. Bapak Ibu juga mengalaminya. Kita sangat tidak siap. Betul gak? Makanya sulit mempertahankan sebuah kesaksian. Kenapa? Karena kesaksian hanya menghormati happy ending. Bukan prosesnya. Bukan struggle-nya. Saudara bayangkan kalau ada orang bersaksi gini. Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Suami saya entah kemana 5 tahun lalu. Tapi karena doa-doa orang benar, puji Tuhan hari ini. Makin gak jelas kemana suami saya. Tapi saya makin cinta Tuhan. Saya makin komitmen melayani Tuhan. Saya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya percaya satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Amin. Selesai. Hampir gak ada kan. Menitik beratkan kepada proses, memberi hormat kepada perjuangan. Nah, makanya sulit sekali akhirnya kita berinteraksi dengan apa sih yang Tuhan mau. Karena mungkin kita tidak memahami kontekstual di hari ke-7 ini. Bahwa saja iman dibutuhkan bukan untuk mendapatkan aja. Tapi untuk melepaskan. Makanya mungkin itu yang membuat dalam perumpamaan anak yang bungsu Lukas 15. Yang bungsu itu kecelek. Karena dia berpikir kebahagiaan itu kalau menang door prize. Kebahagiaan tuh kalau tadinya tidak ada jadi ada.
Siapa yang gak kepengen warisan? Pasti di imajinasinya kalau orang sekarang, wah makannya udah di tempat berbeda, sabunnya udah berbeda, semuanya udah berbeda. Hidup bahagia di depan mata. Prank ternyata, zong. Ternyata kebahagiaan bukan dari mendapatkan. Makanya kita butuh Yesus di sini. Hadirkanlah Yesus di sini. Alkitab kan berkata gini Bapak Ibu, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi artinya kalau kita mau memutuskan hidup bahagia, ini kan ibadah terakhir ya, betul ya? Jadi pulang ibadah, buru-buru cari 2 orang, traktir makan yang mereka mau tuh di sebelah, sampai kenyang. Lalu apa? Ongkosin pulang, bahagia. Loh itu, di situ. Wah itu mah gimana ya? Tapi makanya untuk bisa ke situ kita butuh Yesus. Untuk bisa ditraktir nggak perlu Yesus. Betul gak? Itu mah udah natural bahagianya. Makanya kan kita cenderung nyolek temen kalau dengar kayak gitu kan. Dengar nih khotbah buat kamu. Atau kita sayang banget harusnya dia datang nih. Gitu. Mana kira-kira buat kita bahagia dalam beberapa detik ke depan? 5 juta tabungan kita berkurang, orang bertambah, atau orang yang berkurang kita yang bertambah. Itu mah gak usah ditanya sebenarnya. Nah, kita butuh Yesus untuk ada di kamar itu. Untuk ada di kehidupan model seperti itu. Untuk ada di level karakter seperti itu. Ketika kita memilih hidup dalam tatanan itu, saya percaya kita gak akan pusing lagi dengan jumlah, dengan hanya sekedar program dan sebagainya. Kita mulai masuk dalam esensi yang sakral dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang setuju katakan amin. Tapi itu ngomong-ngomong boleh dipraktekkan loh. Ya, monggo aja. Baru kita lihat gitu. Kira-kira apa yang membuat kita bahagia. Tapi gini ya Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah bisa pindah tempat kalau kita gak belajar mencoba apa yang dicoba sampaikan Tuhan di hari ke-7 itu. Mudah enggak? Enggak pernah mudah. Jangankan pindah tempat itu. Saudara tahu ya, kadang-kadang kan WL suka berkata seperti ini. Bapak yang di belakang ayo boleh maju gitu kan. Ya kan itu kan susah banget ya. Nanti giliran WL-nya duduk juga susah gitu. Ya. Tapi kalau masalah duduk tidak mempengaruhi surga neraka itu mah enggak ada hubungannya. Tapi kalau kehidupan, pernikahan, keuangan, kekudusan, hal-hal yang sakral tidak bisa kalau kita tidak mulai belajar. Tukar fokus, tukar kepentingan, tukar kesenangan. Saudara, pada akhirnya orang-orang yang seperti ini, dengar baik, ini penting sekali. Dia bukanlah orang-orang yang hanya percaya pada Tuhan. Tapi dia adalah orang-orang yang dipercaya sama Tuhan. Yang Tuhan cari bukan sekelompok orang banyak yang percaya sama dia. Yang Tuhan cari mungkin segelintir orang yang bisa dia percaya. Dan saya gak pernah percaya bahwa itu adalah kelompok yang sangat besar dan luar biasa. Karena pada akhirnya jalan sempitlah yang dibocorkan oleh firman. Yang dilalui banyak orang yang menghormati firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik, kita lihat lagi satu bagian firman Tuhan. Matius 8 ayat 5 sampai 10. Bapak Ibu masih bersemangat? Amin. Baik, kita belajar hari ini. Saya akan bacakan ayat 5 sampai 10, tapi nanti ayat 10 jangan ditutup dulu, kita akan belajar sama-sama dari ayat yang 10. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Ayat 10, 2, 3.
tahan dulu ayat ini. Saudara, perhatikan baik-baik. Hampir tidak pernah terjadi, saya ulangi. Hampir tidak pernah terjadi ada orang doa dibalesnya dipuji. Jarang banget. Biasanya doa ya dijawab. Ini kok doa dipuji. Dan saudara, kalau kita puji Tuhan, itu ya normal lah. Tapi kalau Tuhan puji manusia, jarang Bapak Ibu. Bahkan coba lihat kata-kata ini, saya suka sekali. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa di situ? Saya tanya Bapak Ibu yang di ruangan ini, mungkin nggak Tuhan bisa heran sama manusia? Coba, dia kan semesta alam, dia ciptain langit bumi, tata surya, bima sakti, DNA, molekul paling kecil, warna, miliaran sel dalam hidup kita, dalam diri kita. Dia ciptakan semua dari dulu sampai sekarang. Alfa dan Omega. Bisa nggak pribadi itu heran sama manusia? Sulit. Mana ada pencipta heran sama ciptaan? Ibu-ibu bikin kue. Setelah jadi sepanjang sebulan, ibu-ibu bilang sama suaminya, aku kok terheran-heran sama kue-kue ya Pak. Loh, ibu yang bikin. Aneh kalau kita heran sama ciptaan kita tuh aneh. Saudara ciptain lagu terus sepanjang tahun kok lagu ini kok heran ya. Loh, situ yang ciptain. Kalau kita ciptakan sesuatu lalu kita heran, aneh. Tapi menurut saya ini rekor sepanjang peradaban umat manusia. Ada satu manusia yang berhasil membuat Tuhan heran. Jadi kayak, hah? Heran sama lu. Artinya manusia ini mungkin melakukan yang hampir tidak pernah dilakukan semua manusia yang ada di muka bumi. Menarik sekali. Saya suka banget dengan informasi ini. Heran, Yesus heran. Wow, ini sesuatu yang menarik. Oke, kita lihat kenapa sampai Yesus itu heran setelah mendengar hal itu. Kita balik ke ayat yang kelima. Saya akan jelaskan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Oke, saya mau tanya semua yang di ruangan ini. Wajar nggak kalau orang ketemu Yesus minta sesuatu? Wajar. Bapak-bapak, ibu-ibu punya list doa, saya juga punya. Ada yang udah dijawab, ada yang belum, makanya kita doa. Saudara pergi ke gereja manapun ada malam doa. Doa pagi, doa semalaman, semua doa ada. Artinya apa? Seseorang butuh yang namanya permohonan doa. Nah, dulu ada iklan menarik sekali saudara. Iklan rokok. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nonton apa enggak. Jadi gini, perempuan dan laki-laki jalan, mereka berpasangan. Yang laki-laki itu terpleset. Hampir masuk jurang, nyangkut di akar pohon. Lalu keluar jin yang uangnya piro itu. Ingat kan? Lalu jin itu bilang gini, sama yang perempuan. Jadi saudara bayangin ya, laki-lakinya mau masuk jurang, datang jin ngomong sama si perempuan. Saya kasih kamu satu permintaan. Perempuannya minta apa saudara? Minta kurus. Bukan nolongin laki-lakinya. Saya mau tanya yang di ruangan ini. Kalau bapak dan ibu dapat kesempatan emas ketemu Yesus dan memohon sesuatu. Benar gak kalau saya akan bilang ini? Pasti atau cenderung bapak ibu akan minta untuk dirimu sendiri. Kapan lagi? Kesempatan emas. Satu seumur hidup sekali ketemu Tuhan. Mohon sesuatu, wow, tidak boleh dilewatkan. Tapi saya mau kasih tahu, perwira ini membuang kesempatan emasnya minta sesuatu untuk dirinya sendiri. Aneh, dia nggak minta naik pangkat, dia nggak minta sehat, dia nggak minta anak cucu diberkati, dia nggak minta tangan yang diberkati, dia tidak minta tingkap langit yang terbuka. Tidak. Yang dia minta untuk orang lain. Aneh, tapi nyata. Tapi saya mau beritahu, itulah kekuatan kekristenan.
Karena bukan hanya golden hand yang firman bangun, tapi juga golden heart. Hati yang emas. Saudara, perwira itu kalau hidup zaman sekarang, ketika dia lagi butuh didoain, apa yang dia lakukan? Dia mampu doain orang lain. Ketika dia lagi butuh diperhatiin, dia mampu perhatiin orang lain. Ketika dia lagi butuh diprioritaskan, dia mampu prioritaskan orang lain. Perwira itu kalau hidup zaman sekarang, sekalipun dia lapar seharian belum makan, dia masih bisa mikirin perut-perut orang lain untuk diberi makan. Itu perwira kalau jomblo hari ini, saudara tahu pokok doanya. Dia akan doakan, meskipun aku jomblo, aku kenal 10 orang yang jomblo juga. Tuhan kirim pasangan hidup buat teman-temanku dulu. Ada gak yang doa kayak gitu? Gak ada. Gak ada. Atau gini saudara, misalnya buka toko, tenan. Lalu apa yang dia lakukan? Setiap pagi sebelum buka, dia doain toko saingannya. Aku berdoa untuk toko sainganku Tuhan. Ini toko yang kadang-kadang buat cash flow keuanganku gak sehat. Ini dia, toko sainganku. Aku berdoa tapi berkati toko sainganku. Sehatkan pemiliknya Tuhan. Oh kirim lebih banyak pembeli-pembeli Tuhan pada toko sainganku. Buat dari 1 toko jadi 10 toko dalam nama Yesus. Pagari toko sainganku dengan malaikat-malaikatmu yang luar biasa. Ada gak yang doa kayak gitu hari ini? Hampir gak ada. Kita butuh Yesus di situ. Kita butuh Yesus di situ. Karena kita gak bisa, kita butuh Yesus untuk memampukan kita ke situ. Gitu ya saudara, sehingga itulah tatanan yang Tuhan mau, bukan hanya untuk konsumtif. Ya elah Pak, kita aja masih perlu, betul. Tapi bagaimana ada garam dan terang yang benderang selama yang kita pikirkan cuma diri kita sendiri. Itulah yang membuat Yesus heran. Why ada manusia buang kesempatan emasnya untuk nolongin anak buah lagi. Boro-boro mungkin yang selevelan. Anak buahnya. Dia tidak dapat kesempatan mengalami doanya dijawab. Tapi doa anak buahnya dijawab sama Tuhan. Itulah kekuatan kekristenan hari-hari ini. Iman bukan hanya untuk mendapatkan. Iman juga untuk melepaskan. Makanya dia bilang gini, berhenti sejenak, renungkan kemana arah iman kita hari ini. Kemana kita gunakan iman kita hari-hari ini. Untuk mendapatkankah atau untuk melepaskan? Kalau kita beriman dan belum dapat-dapat, mungkin Tuhan lagi ajar kita. Bukan untuk mengambil, tapi untuk melepaskan sesuatu. Saudara tahu apa yang terjadi waktu kita mulai mengarah ke sana? Kita nggak lagi hidup nunggu mujizat. Kita jadi mujizat untuk orang lain. Kita nggak lagi nunggu jawaban doa. Tapi kita jadi jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Kita nggak lagi mengejar hal besar. Tapi kita mulai menjadi hal besar itu sendiri. Itulah perbedaan signifikan. Orang yang ikut Tuhan di dalam esensi dan yang tidak. Satu saat itu akan terpisah. Makanya jangan terdistract dengan hingar-bingar dunia ministry dan pelayanan. Seakan-akan besar pasti benar. Seakan-akan ada sesuatu yang sangat sakral di balik pencapaian-pencapaian. Yang jadi esensi pada akhirnya bukan berapa yang kita bisa ambil dan dapatkan. Berapa yang kita berani lepaskan di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Dan saudara tahu waktu kita memilih ke situ, hidup berubah. Hidup pasti berubah. Hidup sulit berubah ketika kita masih ada di area situ. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Saya ingat saya bertobat itu tahun 2000. Dulu diajarin, kalau mau apa-apa jangan manja, beriman. Gimana caranya? Satu kali mentor saya bilang gini, mau mobil gak? Siapa yang gak mau mobil? Ayo ikut saya ke dealer. Ngapain? Beli mobil? Enggak, ambil brosur. Nah, zaman brosur dulu kan. Tumpang tangan brosur. Pokoknya ikat di alam roh, akan jadi di alam nyata. Wah, saya ingat tuh, zaman itu dikit-dikit
dalam nama Yesus milik saya. Di parkiran mobil, dalam nama Yesus milik saya. Ada baju bagus, dalam nama Yesus milik saya. Pokoknya kita bisa klaim lah semuanya jadi milik saya. Sama, saya juga mempraktekkan. Waktu keluar handphone Android pertama kali, saya robek dulu majalah Pulsa itu pertama kali. Tempel di kamar, doa tumpang tangan tiap hari. Dalam nama Yesus, aku praktekkan iman. Satu saat ini akan jadi milikku. Aku perkataan dalam nama Yesus. Satu kali saya pelayanan di Lebak Bulus, lalu habis ongkos Bapak Ibu. Saya jalan dari Lebak Bulus ke Pondok Indah jam 11 malam. Malam-malam, gelap-gelap, saya jalan sambil menggerutu. Pelayanan ya, kadang proyek thank you. Biar Yesus yang balas ya. Proyek Yesus yang balas, proyek thank you semua. Ngedumel saya. Lagi ngedumel, tahu-tahu batu yang saya tendang ada lampunya nyala. Saya pungut jam 11 malam handphone Bapak Ibu. Handphone. Saya pungut sama persis dengan yang ada di gambar saya. Tumpang tangan. Apa dari mulut saya? Langsung ngomong ke langit. Beginikah yang dibilang Tuhan menetapkan langkah orang benar. Ini kayak disiram air es nih. Hal ini toh. Ini yang namanya praktek iman. Percaya sebelum melihat. Bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Wah, saya malam itu juga. Saya ngomong ke langit. Tenang Tuhan. Aku akan bersaksi hari Minggu depan. Bahwa iman itu nyata adanya. Saya akan tutup kesaksian saya dengan kalau saya mengalami Bapak Ibu tetap percaya, tetap tumpang tangan, tetap yakin pada waktunya akan indah kita akan menikmati apa yang Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Happy saya saudara. Bayangin tadinya dilihat, sekarang dipegang. Begini ya, ini hasil doa, ini handphone hasil dengkul. Bukan hanya dengan duit, dengan dengkul. Wah. Ada yang pernah alami gak gitu? Nah, waktu lagi happy-happynya, muncul sesuatu dalam hati saya. Jangan ingin milik sesamamu. Tolak dalam nama Yesus. Bukan dari Tuhan. Saudara, saya berpikir gini, ada upah kelalaian. Ada yang sengaja jatuh. Dari sekian juta orang di Jakarta, sayalah yang dipilih Tuhan. Wah. Ya dong. Loh, dulu orang bilang, mangga aja kalau dia ke tengah jalan, milik bersama. Ini saya, itu bukti Tuhan lihat hati saya. Ya. Lalu muncul lagi satu ayat di Galatia. Jangan sesat. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau handphonemu hilang, pasti kamu akan berdoa. Temukan dengan orang-orang yang masih jujur di kota Jakarta ini Tuhan. Betul gak? Betul gak? Lagi pula tidak ada berkat yang didapatkan dari kesialan dan penderitaan orang lain. Gak mungkin. Tapi itu setipis, tipis banget antara happy. Saya bilang, saya kan mau bersaksi. Masa gak happy ending? Kertas masih ada di kamar. Benda sudah di tangan. Iya dong. Masa iya hilang begitu aja? Tapi karena itu menggerogoti hati saya saudara. Dengan menggerutu saya cari yang paling banyak miss call. Dialah yang punya. Saya telepon, langsung diangkat. Alhamdulillah Pak itu handphone saya. Saya sebel banget dengar suara itu. Lalu saya bilang gini, saya kasih waktu 15 menit Pak, bawa Bapak. Kalau Bapak gak datang ke sini, saya pulang Pak. Klek. Waktu saya matiin, masih ada waktu nih. Masih ada waktu saya pulang. Dia juga gak tahu. Gak nyampe 10 menit nongol. Muncul orangnya. Loh gimana mau bersaksi nih? Iya dong. Nih ya, dalam pikiran picik saya, bayangin nih. Oh, mungkin ini adalah acara-acara TV settingan itu. Yang tiba-tiba muncul kamera. Oh masih ada orang baik di dunia ini. Nih Pak. Gak ada saudara. Gak ada.
dia ambil dan pulang. Waktu dia mulai hilang, peluru terakhir saya. Oke, saya akan menuai 30, 60, 100 kali lipat. Dalam nama Yesus, saya bersaksi sampai sore ini gak dapat lagi saya itu handphone. Bener, sampai itu kertas rusak, saya gak dapat apa-apa. Saya tidak dapat, itu cuma numpang lewat. Numpang lewat. Lalu apa yang menjadi pembelajaran saya? Perhatikan baik-baik. Sampai sore ini saya tidak mengalami mujizat handphone. Tapi saya jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Saya jadi mujizat handphone untuk orang lain. Itu dua posisi yang berbeda. Yang dicoba disampaikan Tuhan di hari ke-7 tersebut. Iman bukan untuk mendapatkan, tapi iman untuk melepaskan. Satu kesaksian terakhir saudara, setelah ini saya akan selesai. Saya anak pemain bola, tahun 70-an, papa saya kapten timnas Indonesia, almarhum Roni Patinasarani. Saya putra kedua beliau. Beliau komentator bola, pelatih bola, dan semua yang berhubungan bola itu papa saya saudara. Satu kali papa saya divonis kena cancer 2008. Lalu dokter-dokter mulai angkat tangan di Jakarta, kami bawa ke China waktu itu. Selama berobat di sana 10 bulan saudara, saya mulai melayani pasien-pasien di sana. Dan saudara tahu, banyak pasien yang sembuh. Sampai pihak rumah sakit kasih ruangan persis sebesar ini nih, tiap malam KKR kesembuhan. Yang mau operasi kemo yang berat-berat, kita doa malam-malam, besok ruang operasi masuk. Pasien-pasien masuk rumah sakit, ruang operasi, jalan serta Yesus. Wah, dokter-dokter bingung. Ini mau KKR atau mau operasi? Jalan sertanya, wah pokoknya. Dan banyak banget, kami baptis lebih dari 20 orang sudah. Itu pergerakan kesembuhan terjadi dengan indah dan luar biasa. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi tiap hari saya bawa gitar, bawa Alkitab, doain orang-orang sakit. Nah, karena banyak yang sembuh, wajar dong dalam hati saya. Orang aja sembuh, masa iya Bapak sendiri enggak? Jadi sebelum Papa saya selesai treatment, jadwal kesaksiannya, udah sampai mana-mana. Kami akan bersaksi bahwa Yesus itu adalah penyembuh. Setiap kali kondisi papa saya drop, saya koordinasi keluarga. Hei, jangan ada yang nangis. Karena sebentar lagi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Papa akan dipakai Tuhan bersaksi kemana-mana. Menjadi hambanya yang dahsyat dan luar biasa. Papa saya sudah komitmen mau melayani Tuhan. Jadi setiap kali drop, saya tenang. Terakhir drop parah, saya masih tenang. Saya pergi khotbah. Sebelum khotbah saya tenangin dulu mama saya, kakak dan adik saya. Ingat, jangan goyah. Alkitab berkata, bertekun dalam pengharapan. Jangan ada yang goyah. Percaya bahwa pasti sembuh. Sementara khotbah, handphone berbunyi terus. Lalu apa yang terjadi saudara? Setelah khotbah, saya dapat informasi dari rumah sakit. Papa saya dipanggil Tuhan. Loh, gimana ini skenarionya? Orang lain sembuh, bahkan sampai hari ini banyak pasien masih hidup dan bersaksi tentang kesembuhan Tuhan. Dia bersaksi, saya didoain anaknya Pak Roni. Pak Roni yang mana? Yang sudah dipanggil Tuhan. Gimana jelasinnya? Bingung saya. Dan itu merupakan sebuah pukulan telak bagi kami keluarga Bapak Ibu Saudara. Berat bener. Menghadapi sebuah realita, orang sembuh, Bapak sendiri enggak. Jadi setiap kali mau khotbah gini kayak orang tuh, Bapak sendiri aja gak sembuh, gimana sih kamu? Gitu terus saudara. Sampai akhirnya saya menemukan sebuah realita ini. Nah saya perlu satu orang, Pak boleh tolong bantu gak? Maju ke depan Pak. Saudara masih bersemangat, amin. Gini ya, misalnya ya Pak, handphone saya ketinggalan Pak. Sama Bapak. Dan saya harus keluar kota 3 bulan. Lewat telepon lain aku hubungin Bapak. Pak,
saya izin titip handphone. Tapi ngomong-ngomong, di handphone ini ada aplikasi-aplikasi yang ada uangnya. Katakanlah 5 juta Pak. Monggo habisin Pak. Selama 3 bulan habisin, itu rezeki anak soleh Pak. Itu blessing buat Bapak. Nanti 3 bulan kemudian saya ambil lagi handphonenya Pak. Setelah saya ngomong itu, kira-kira Bapak ngomong apa Pak saya Pak? Terima kasih. Ya, lumayan kan? Murah rezeki, diberkati selalu. Wah, langsung ketambahan blessing saya. Nah, 3 bulan kemudian Pak, kita ketemu lagi. Uang udah habis, aku ambil handphonenya Pak. Setelah saya ambil lagi handphonenya dengan kondisi uang sudah habis, Bapak bilang apa Pak ke saya Pak? Iya. Top up Pak. Paling tidak, pasti Bapak akan bilang sama saya apa? Terima kasih. Betul gak? Nah, perhatikan. Waktu Tuhan kasih saya papa, harusnya saya bilang apa? Terima kasih. Waktu Tuhan ambil papa saya, harusnya saya bilang apa? Terima kasih. Kenapa? Karena bukan punya saya. Kenapa saya marah? Kenapa saya komplain ketika Tuhan yang lain sembuh yang ini enggak? Karena saya pikir pertama itu punya saya. Kedua, saya pikirnya kehilangan, padahal mengembalikan. Lagi pula, kata terima kasih adalah kalau dikasih terima, kalau diminta kasih, gitu kan? Terima dan kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi, makanya, jadi ya pesan sederhana pada sore hari ini, ya semua orang mau terima. Ya, tapi belum tentu semua orang mau kasih. Letakkanlah Yesus untuk memampukan kita ketika harusnya dalam hidup ini kita tidak hanya menerima, tapi kita memberi di dalam anugerahnya. Jadi saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan pakai Bapak Ibu semua, Tuhan pakai gereja ini, Tuhan pakai semua kita yang ada di ruangan ini, dan siapapun yang datang ke tempat ini menjadi alatnya yang dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita.